itu menyembah berhala. Dan beberapa tahun kemudian, pada saat Fathu Mekah, Abu Sufyan telah memeluk Islam, sedangkan Hindun tetap pada pemikirannya. Saat Hindun sedang menyembah berhala, terdengar kumandang azan yang menyentuh hatinya. Ia berkata dalam hatinya, apakah aku selama ini berada di jalan yang salah? Hindun melihat umat Islam salat di depan Ka'bah dengan gerakan yang indah, sehingga menyentuh hatinya. Kemudian Hindun segera menjumpai suaminya untuk masuk agama Islam. Masya Allah ya Zawjati. Barakallahu fiki ya Zawjati. Ya Allah. Apanya Zawjati? Aku la yasati ana gilan. Maka ya anna aku Hindun segera menjumpai Rasulullah dengan wanita lainnya untuk masuk agama Islam. Hindun memakai cadar agar Rasulullah tidak melihatnya. Rasul pun berterima kasih kepada wanita yang ingin memeluk agama Islam. Ya Rasulullah, la karimun illaka wala haqqun illa Islam. Dan Rasulullah melihat salah satu dari wanita tersebut dan beliau bertanya, apakah wanita tersebut adalah Hindun? Rasulullah sama sekali tidak marah atas perbuatan keji Hindun terhadap Hamzah. Namun, Rasulullah tetap tersenyum dan Hindun pun ketika itu memeluk agama Islam. Setelah itu, Hindun pulang ke rumahnya dan melihat berhala yang ada di rumahnya. Ia pun langsung menghancurkannya. Kemudian Hindun menjadi hamba yang giat beribadah, giat mengerjakan sholat, rajin bersedekah, bahkan ia mengajarkan Al-Quran, berguru Arab sambil berdakwah.
perjalanan Hindun ketika memeluk agama Islam. Widiana Fitri berperan sebagai Rahel. Hafiz berperan sebagai Yusuf alaihissalam. Ririn Agusia berperan sebagai saudara pertama. Nurin Niswa berperan sebagai saudara kedua. Al-Cahyo Sarindu berperan sebagai saudara ketiga. Raski Trisa Dewa berperan sebagai saudara keempat. Bintang Sutama berperan sebagai saudara kelima. Diana Auliasari berperan sebagai saudara keenam. Rihan Fariza berperan sebagai saudara ketujuh. Putri Elisa berperan sebagai saudara kedelapan. Nesya Amanda berperan sebagai saudara ke-9. Eka Ibrahim berperan sebagai saudara ke-10. Rimadaini berperan sebagai saudara ke-11. Alfiansyah berperan sebagai Fir'aun. Salsabila Prinskir sebagai Julaiha. Umay sebagai pemuda. Hernan Anansyah sebagai pemuda. Gilang Ramadan sebagai pemuda. Mutiara Hasan, Kasih Ariliani, Putri Aulia Irfani, Rizka Navina Ginting, Asih, Naila Hestiana Harahap, Jenita Maisyarah, Desi Adhaya, Neha Ushiro, Yeni Elmis Nur Aini berperan sebagai pedagang. Amanda Eka Putria dan Yeni Elmis Nur Aini berperan sebagai Dayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our topic today is Prophet of History Yusuf alaihissalam. Give applause. Story of Prophet Yusuf alaihissalam. Prophet Yusuf alaihissalam was the son of Prophet Yaqub alaihissalam and his wife Israel. He had a younger brother named Benjamin from his mother. Yaqub alaihissalam had 12 sons. In total, Prophet Yaqub alaihissalam loved Yusuf alaihissalam and Benjamin more than his other children. This made the other brothers very angry. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam dan Rahel. Ia memiliki seorang adik laki-laki bernama Benyamin dari ibunya. Yakub alaihissalam memiliki 12 putra. Nabi Yakub alaihissalam lebih menyayangi Nabi Yusuf alaihissalam dibanding anak-anaknya yang lain. Hal ini membuat saudara-saudara yang lain marah. Allah Subhanahu wa Ta'ala has preserved you, Yusuf. The all-great God has found. My son, not tell any of your mother about your dream.
We will watch over him my faith, I won't neglect him when you are playing. Little girl, how can the world can eat him? We are after and we are strong and we can save him. Yes. We played his song, but the young innocent boy went and told his brother about the dream. When the brother died, after a lot compulsion from the brother, the prophet gave them permission to take Yusuf alayhi salam along with them. The next day, the brother took Yusuf with them to the forest. They were very excited as the cold finally got rid of him. Father, we are parents. We left Yusuf with our bag. Dia adalah seorang nabi dan seorang yang sabar. Dia tahu bahwa serigala menelan seseorang, pakaiannya akan robek. Raja Yusuf masih hidup dan hanya diciptakan ke dalam darah. Itulah Nabi mengetahui bahwa kisah serigala itu dibuat-buat. My son. In the morning, a group of people were traveling to exit from the Wednesday. The asked a man to bring them water. Pagi hari, sekelompok orang sedang melakukan perjalanan ke Mesir melalui hutan belantara. Mereka haus dan mencair air. Ketika mereka melihat sumur itu, mereka menyuruh seorang laki-laki untuk membawa mereka air. Pria itu datang ke sumur dan menurunkan ember. Yusuf gembira ketika melihat ember itu turun dan dia meraihnya. Ketika pria itu mulai menarik dan merasakan muatannya yang sangat berat, Look at, he held the highly the Scooby. Better give me your hand. Follow. help me. We'll buy this in some nearby. One day, when the prophet was alone with her in the bedroom, she kissed him. But Yusuf alayhi salam denied as he was an oppressed worshipper of Allah subhanahu wa ta'ala. He then walked away from her.
money this young handsome boys. 1 million real. Okay. Thank you, sir. Thank you. One day, when the prophet was alone with her in the bedroom, she tried to kiss him, but Yusuf salam denied it as he was in a prey worshipper of Allah Subhanahu. He then walked away from her. Suatu saat ketika Nabi sedang berduaan, ia mencoba menciumnya. Nabi Yusuf membantah karena ia seorang nabi. Penolakan Nabi semakin membuat Zulaikha suka. Ketika sedang menarik, Nabi dia merobek bajunya dan mengambil potongan itu lalu memegangnya. Kemudian tiba-tiba pintu terbuka dan di sana berdiri. Assalamualaikum Yusuf. Yusuf, I love you Yusuf. Do you marry me? Do you marry me Yusuf? Help me! Help me! He can kiss me. Dia mencium aku. Time, Allah gave an extraordinary gift, namely being able to impart sleep. For people imprisoned the know that Yusuf was an able young man. Time when women crying to cups of king, and that other was the king's cook. The night the two prisoners had slept dream of the woke up. Pada masa itulah Allah menganugerahinya dengan luar biasa, yaitu dapat menafsirkan mimpi untuk orang-orang di penjara. Mengetahui bahwa Yusuf adalah seorang pemuda yang mulia dengan pengetahuan yang luar biasa dan hati yang penuh belas kasihan. And the prophet came out of prison.